Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاضرين الصائمين والصائمات, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masih tetap semangat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan di mana kemuliaan itu turun bersamaan dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ada kemuliaan bernama Ramadan. Al-Quran yang mulia turun berada di bulan Ramadan. Tidak kurang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak kurang Allah juga menyebut bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar yang tidak lain berada di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rasulullah memilih bulan Ramadan bersama malaikat Jibril untuk kontrol hafalan. Bulan yang dipilih bukan bulan yang lain, tapi bulan Ramadan. 9 kali Rasulullah berRamadan. Ramadan yang terakhir sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengadakan kontrol hafalan seluruh Al-Quran itu bersama malaikat Jibril 2 kali. Kalau yang setiap Ramadan biasanya cuma sekali, Ramadan yang terakhir sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah hatamkan 2 kali dalam 1 bulan Ramadan, mengecek, mengontrol hafalan Al-Quran. Tidak kurang ada 1 riwayat dari Abdullah bin Amr bin As menyatakan bahwa kemuliaan Ramadan dan kemuliaan Al-Quran menjadi penolong kedua-duanya untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan Al-Quran sekaligus memuliakan bulan Ramadan, penolong sebagai syafaat yang akan dapat menolong nanti di hari kiamat. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran nanti akan dapat menolong seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, kata Siam ini berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah melarang seseorang
dari makan dan segala keinginan-keinginan di siang hari demi untukku, karena melaksanakan aku, karena berpuasa. Fasyafi'ni fihi, ya Allah, jadikan aku penolong dia. Lalu berlanjut Al-Quran menyatakan, yaqulul Quran, Quran berbicara, Rabbi, Tuhanku, mana'tuhu an-nauma bil-lail, aku cegah dia, aku halangi dia, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membacaku, untuk tidur di malam hari, karena untuk membacaku. Fasyafi'ni fihi, ya Allah, tolong jadikan aku sebagai penolong dia. Apa kata Rasulullah? Fayashfa'ani, maka keduanya menjadi penolong bagi orang yang memuliakan keduanya sekaligus. Berpuasa, dia juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran demi memuliakan Al-Quran, dan berpuasa demi memuliakan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang, sahabat Ali karramallahu wajhah, an Ali bin Abi Thalib, dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu amalan yang menjadikan seseorang itu memperoleh satu villa berkaca, seluruhnya terbuat dari kaca, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalannya adalah rajin berpuasa. Bukan hanya puasa wajib, tapi puasa sunnah dia jalankan. Ini kemuliaan puasa secara umum, amal ibadah yang mulia secara umum, plus jika itu dijalankan di bulan Ramadan, sungguh mereka akan bertabur kemuliaan. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Ali karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga itu ghurafan, ada kamar-kamar yang nampak seperti villa yang terbuat seluruhnya seperti terbuat dari kaca. Turaduhuruha min butuniha, dari dalam tampak kelihatan keindahan yang ada di luar. Wa dhuhuruha min butuniha, kalau kita sedang berada di luar, yang ada di kamar villa itu seluruhnya transparan kelihatan. Berkatalah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, faqala al-a'rabi, liman hiya ya Rasulullah, ini villa-villa yang terbuat dari kaca itu untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, pertama, liman atabal kalam, orang yang menata bahasanya, orang yang menata tutur katanya dengan baik, tak pernah nyinggung orang lain, enggak pernah menyakiti orang lain. Ini yang pertama yang akan dapat itu. Ini yang pertama yang sudah langsung nanti insyaallah dapat sertifikat villa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, liman at'ama ta'am, orang yang mau berderma, orang yang mau berinfak, orang yang bersedekah, orang yang mau memberi makan kepada orang lain, orang yang mau Ramadan ini ikut andil dalam takjil yang dikumpulkan di setiap masjid dan tempat-tempat untuk berbuka puasa bersama. Ini juga yang akan termasuk memperoleh sertifikat villa yang terbuat dari kaca berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, liman adama siyam, orang yang melanggengkan puasa, utamanya puasa wajib di bulan Ramadan, tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Bukan hanya itu saja, tapi puasa-puasa yang lain pun dia jalankan. Ini yang ketiga yang akan mendapatkan sertifikat
villa yang terbuat dari kaca di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan yang keempat, liman shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Yang keempat adalah orang yang melanggengkan, menjalankan qiyamul lail, utamanya di bulan Ramadan ini. Dia bagian dari orang yang keempat yang akan memperoleh villa terbuat dari kaca di surga nanti. Insya Allah jika kita dijalankan salah satu dari empat-empatnya, syukur kita mau menjalankan empat-empatnya di bulan yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya salah satu dari villa itu kita akan mendapatkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat selalu sampai puasa ini berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.